Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri-santri semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani. Alhamdulillah saat ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka mengawali pembelajaran semester ganjil 2020-2021 walaupun secara online. Tapi tentunya Ustadz berharap keadaan ini tidak mengurangi semangat kita, antusias kita dalam rangka thalabul ilmi. Baik santri-santri semuanya, untuk pelajaran akidah sekarang, untuk kelas 9 di semester ganjil ini, materi pertama adalah terkait iman kepada hari akhir. Hari akhir merupakan wilayah keimanan, artinya dibutuhkan keyakinan hati akan keberadaannya. Dan keyakinan kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman. Hari akhir ditandai atau diawali dengan hancurnya dunia ini. Terkait hancurnya dunia ini atau istilah lain adalah kiamat, sebelum kita membicarakannya dalam sudut pandang agama, alangkah baiknya kita juga menyinggung sedikit dalam sudut pandang ilmu pengetahuan atau menurut para ilmuwan. Ternyata kehancuran dunia ini berdasarkan ilmu pengetahuan atau para ilmuwan itu tidak bisa dibungkiri. Artinya akan terjadi. Mengenai penjelasan hal ini mungkin kalian bisa melihat di channel YouTube. Di situ ada video-video yang menjelaskan akan kehancuran alam ini, bumi ini, berdasarkan pengamatan dan penelitian para ilmuwan. Selanjutnya untuk pembahasan pertama dalam pertemuan pertama ini terkait ta'riful imani bil yaumil akhiri. Ustadz akan bacakan dulu. Al-imanu bil yaumil akhiri huwa at-tasdiqu bi kulli ma jaa fil Qur'ani was sunnati mimma yaqa'u ba'dal mauti min fitnatil qabri wa 'adzabihi wa na'imihi wa ahwalil qiyamatil kubra minal ba'thi wal hisabi wa ghairihima. Baik, sekarang kita terjemahkan. Ta'riful imani bil yaumil akhiri, pengertian atau definisi iman kepada hari akhir. Al-imanu bil yaumil akhiri huwa, iman kepada hari akhir adalah at-tasdiqu, membenarkan, bikulli ma jaa fil Qur'an, terhadap segala sesuatu yang datang dalam Al-Quran, wa sunnati dan sunnah, mimma yaqa'u, terkait apa-apa yang akan terjadi ba'dal mauti, setelah kematian, min fitnatil qabri, berupa fitnah atau pertanyaan kubur, wa adzabihi, dan siksanya, wa na'imihi, dan nikmatnya, wa ahwalil qiyamatil kubro, dan peristiwa-peristiwa kiamat besar, minal ba'thi, berupa kebangkitan, wal hisabi, dan penghisaban, wa ghairihima, dan selain keduanya. Itu kira-kira terjemahan daripada
ta'riful iman bil yaumil akhir. Tentunya Ustadz berharap ini mungkin sebagai tugas juga yang nantinya akan masuk ke nilai tugas. Pengertian ini silahkan untuk dihafalkan beserta artinya dan nanti bisa disetorkan kepada Ustadz mungkin via WA, dijaprikan via WA menggunakan voice note. Sekali lagi, menggunakan voice note. Selanjutnya, untuk pembahasan terakhir di pertemuan pertama ini terkait dalil-dalil yang menunjukkan akan adanya hari akhir. Di awal Ustadz sudah menyampaikan bahwa hari akhir atau hari kiamat yang ditandai dengan kehancuran alam ini, dunia ini, bumi ini, dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan, itu para ilmuwan mengatakan sepakat akan terjadi. Nah, sekarang dilihat dari sudut pandang agama. Dalil yang pertama, ini ada yang disebut dengan dalilun naqli. Dalil naqli, apa yang dimaksud dengan dalil naqli? Adalah dalil yang diambil, dinukil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya As-Sunnah Al-Hadith yang sahih. Untuk yang pertama ini diambil dari Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan mengenai hari akhir, hari kiamat. Salah satunya ini ada dalam surat Al-Hajj ayat 7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur." Dan sesungguhnya hari kiamat, as-sa'ah ini nama lain dari hari kiamat. Nanti di materi selanjutnya akan ada nama-nama lain hari kiamat. Di antaranya adalah as-sa'ah. Dan sesungguhnya hari kiamat itu atiyatun, akan terjadi, akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Ini dalil pertama, ayat pertama dari Al-Quran yang jelas sekali menyampaikan kepada kita terkait akan terjadinya hari kiamat. Ini salah satunya dari Al-Quran. Mungkin nanti kalian bisa mencari kembali ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran. Kemudian dalil nakli yang diambil dari As-Sunnah atau Al-Hadith, ini ada sabda Rasulullah SAW. Sebenarnya hadis ini panjang, ini potongan saja. Hadis ini panjang, di mana hadis ini kalau menceritakan ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di masjid dengan para sahabat. Kemudian datang seseorang yang berpakaian putih, serba bersih, yang dimana para sahabat tidak mengenali orang tersebut. Yang mengherankan para sahabat itu, orang ini pasti dari jauh karena mereka tidak ada yang kenal. Tapi yang luar biasa, tidak tampak
pada orang ini habis melakukan perjalanan panjang. Kemudian orang ini menghampiri Rasulullah SAW, kemudian duduk di hadapan Rasulullah SAW dan menempelkan lututnya. Ini menunjukkan duduk yang sangat dekat. Lalu orang tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW, itu dalam hadisnya seperti itu. Nah, ada 4 pertanyaan. Nah, di antara salah satu pertanyaannya, orang ini mengatakan, mahwal iman. Apa itu iman? Maka Rasulullah SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah bahwasannya iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir, dan engkau beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Nah, di sini yang harus digarisbawahi adalah ada kata-kata wal yaumil akhir. Engkau beriman kepada hari akhir. Maka hadis ini sangat jelas menyebutkan iman kepada hari akhir. Makanya rukun iman di dalam Islam, rukun iman itu ada 6 yang semuanya itu adalah harus kita yakini. Tidak boleh salah satunya kita tidak meyakininya. Nah, itu salah satu hadis terkait akan adanya hari akhir. Dan tentunya banyak sekali sebagaimana ayat-ayat dalam Al-Quran, dalam hadis pun banyak yang menjelaskan terkait hari akhir. Nanti kalian juga bisa mencari dalil-dalil lain terkait iman kepada hari akhir. Kemudian yang bagian ba, ini tadi yang pertama dalil nakli, yang kedua ada yang disebut dengan dalil akli. Dalil secara akal. Berarti dalil secara akal ini maksudnya adalah bahwa keberadaan hari akhir itu bisa diterima secara akal. Nah, apa? Yaitu di sini ada yang disebut dengan al-adlu al-ilahi. Artinya keadilan Tuhan, keadilan ilahi. Al-muradu bil adlil ilahi, yang dimaksud dengan keadilan Tuhan, keadilan ilahi, boleh juga sebut keadilan Allah, adalah anna min sifatillah al-adl. Sesungguhnya di antara sifat-sifat Allah adalah al-adl, artinya adil. Allah itu bersifat adil. Haitsu, di mana yajzi, dia akan membalas amalal insani, perbuatan manusia, khairahu wa syarrahu, yang baik dan yang buruk, fil yaumil akhir, di hari akhir. Maksudnya yang dimaksud dengan al-adlu al-ilahi, maksudnya adalah begini, bahwa betapa banyak urusan-urusan di dunia ini tidak selesai. Betapa banyak urusan-urusan di dunia ini tidak selesai. Maka urusan yang di dunia ini yang tidak selesai, dengan keadilan Allah, dia akan menyelesaikannya di akhirat nanti. Ya, ini adalah menunjukkan keadilannya. Silakan kita bisa mengambil contoh, kalian bisa mengambil contoh berapa banyak urusan masalah di dunia ini tidak selesai. Taruhlah kita ambil dalam dunia hukum. Berapa banyak orang yang tidak dihukum atas kesalahannya. Dia bisa bebas
dari jeratan hukum, tidak dapat hukuman. Di dunia ini dia bisa bebas, bisa selamat. Tapi dengan keadilan Allah, kita harus meyakini sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita sebagai orang yang sudah beriman kepada Allah, di mana iman kepada Allah itu rukun yang pertama, maka kita harus yakini bahwa Allah nanti di hari akhir akan ada perhitungan, mengambil perhitungan. Setiap urusan di dunia yang tidak selesai harus ada perhitungannya, harus diselesaikan. Apalagi menyangkut masalah hak-hak manusiawi, hak-hak adami. Berarti di mana Allah akan menyelesaikan urusan-urusan dunia yang tidak selesai ini? Ya tentunya nanti di hari akhir. Maka dengan begitu hari akhir mutlak adanya. Karena hari akhir ini adalah merupakan balasan terhadap segala perbuatan manusia ketika di dunia. Makanya Allah dengan keadilannya, perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk harus ada perhitungannya. Sehingga dia membalas kita yang baik dengan balasan yang baik, yang buruk dengan balasan yang buruk. Itu kurang lebih yang dimaksud dengan al-adlu al-ilahi, keadilan Allah. Santri semuanya yang saya banggakan, ini materi sekarang sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di materi-materi selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab via Zoom atau yang lainnya.